Ada yang kan ada latihan yang buat persamaan latihan ya, Bu. Mm-mm. Yang nomor 16 itu yang saya sebut soalnya, Bu ya. Oke, sebentar. Saya buka Word aja dulu ya. Saya ketik di sini nih. Soal apa? Soalnya gini, Bu. Persamaan Tentang? lingkaran Ya, tentang persamaan lingkaran, Bu. ya, apa? Persamaan lingkaran dengan pusat 3,2 dan menyinggung sumbu Y adalah itu gimana ya, Bu? Saya masih bingung, Bu. Pusatnya berapa koma berapa? 3,2, Bu. Ya, 3, min 2. Dan oke. Kalau menyinggung sumbu Y berarti kayak gini nih. Kalian bikin gambarnya dulu. 3 ke kanan, terus ke bawah ya. 3 nih, 1, 2, 3. Jadi pakai gambar aja yuk biar gampang. Min 2. Nah, di sini. Ini pusatnya ada di sini nih. Kemudian dia mintanya adalah yang disinggung itu sumbu Y. Sumbu Y yang mana? Ini kan? Yang tegak ya. Ini sumbu X. Nah, sumbu Y itu harus disinggung. Maka lingkaran kita nanti ke sana. Nah, nyinggung aja. Nah, ke sana nih yuk. Kebayang ya? Nah, ini lingkarannya nggak bulat. Biarin aja. Yang penting kelihatan ya. Jadi jari-jarinya berapa yuk? Berapa jari-jarinya? 3 ya, Bu. 3 betul. Yang ini nih. Nah, ini adalah R. Bisa ya? Jadi mending digambar aja. Toh ini nggak memakan ruang banyak kok. Dan nggak susah ya. Karena kita cuma menggambar kartesian, kemudian titik 3,2 di mana letaknya, kemudian menyinggung sumbu Y itu ya udah yang sumbu Y yang disinggung. Jangan sumbu X yang disinggung. Nah, nanti kalau sumbu X berarti yang ini yang disinggung gitu. Oke, ya udah berarti bisa lanjutin ya sekarang ya. Oke, ya udah ini saya cropping aja dulu supaya ada datanya. Saya taruh di sini. Ya, kemudian ini saya hapus ya berarti nggak kepake sekarang. Ya, jadi persamaannya adalah persamaan lingkaran pusat 3,2 berjari-jari 3 tadi ya. Nah, berarti kita membuat bentuk siapa lagi nih yang keluar dari zoom? Berarti di sini sebentar ini nutupin tempat. Ini saya copy aja. Oh ini Keisha ternyata. Copy. Yang di sini apa ya? Salah. Di sini persamaan lingkarannya jadinya 3 kuadrat X sorry. X terus X kuadrat min 3 X min X min A. 3. Oh, sorry, X min A, Y min B, Bu. Sorry, Bu. Oke. Plus di sini Y min Y min min apa plus? 2, Plus 2 sama dengan Y plus 2, sama dengan Y plus 2. sama dengan
Iya, 9 Bu, 9. Ya udah jadi nih, yuk. Kalau nanti di pilihannya itu bentuk umum, tinggal dibongkar aja ya, dikuadratin ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bu, saya mau nanya Bu dari latihan Boleh. juga Bu. Boleh. Dari latihan? Latihan yang sama kayak Yohanes Bu. Oh, oke. Yang persamaan lingkaran ya? Tentang persamaan lingkaran. Ya, Bu. Oke, soalnya apa? Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,3 2 ya. dan melalui titik 5,1 adalah. Oke. Titik pusat itu jadinya apa, koma apa? Brian, titik pusat itu Kenapa, Bu? selalu titik pusat itu jadinya jadi apa, koma apa? Pusat. Maksudnya apa, koma apa, Bu? Hah? Maksudnya apa, koma apa? Iya, kalau di persamaan lingkaran itu kan di sini apa nih? A, B, Bu. Nah, ini berarti A, B. Biar nggak ketukar. Oke. Kemudian titik yang dilalui? X, Y, Bu. Ya, jadi X, Y. Supaya nggak ketukar, gitu ya. Oh iya, Bu, ya. Ini sama dengan X, Y. Ya udah, kemudian kita substitusi ke persamaan lingkaran. Yang pusatnya tidak di 0,0 ya. Ini kan A. Ini kan B. Ini R kuadrat ya. Iya, Bu. Ini adalah R kuadrat. Aduh. Salah, pakai ini aja. Ini R kuadrat. Oke. Berarti kita tinggal substitusi. Ini saya copy. X-nya diganti berapa, Brian? 5. Betul. A-nya diganti berapa? 2, sorry. 2. Y-nya diganti berapa? -1. B-nya diganti berapa? 3. 3. Ya udah tinggal dihitung. Nanti ketemu R kuadratnya, Brian. Oh iya. Ya, jadi R kuadratnya berapa? Coba sekalian dihitung. Kenapa, Bu? Nge-lag, Bu? Oh, saya nge-lag banget ya? Oke, tinggal dihitung. R kuadratnya berapa? Coba Brian dihitung. Oh, 9 tambah 16. Berarti 25. Oke, ya udah. Jadi berarti jadi persamaan lingkarannya tinggal masukin aja ke sini R kuadratnya sama A dan B-nya. Yang di sini adalah 2, yang di sini adalah 3, kemudian ini 25. Nah, terus kalau nanti pilihan ini nggak ada, ya udah tinggal dikuadratin aja gitu ya, Brian ya. Maaf, Bu, nge-lag, Bu. Agak nggak jelas tadi. Agak putus-putus ya. Sekarang udah jelas belum? Iya, Bu. Sekarang jelas. Masih agak putus-putus, Bu, di saya, masih Bu. putus-putus. Oke, sebentar. Halo? Kedengeran? Oke. Ya. Berarti nanti kalau pilihannya itu bentuk persamaan umum, ini tinggal dikuadratin ya. Gimana, Bu? Maksudnya dikuadratin? Ini tinggal dijabarin. Jadi iya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat gitu, min 4X, min 6Y. Yuk, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan.
Bu, saya Boleh. boleh nanya yang tugas nggak sih, Bu? Boleh. Nggak apa-apa. Nadine. Saya mau nanya yang ini, Bu, yang PS banding PQ. Oke. Diketahui. Yuk. Ya, soalnya ini Diketahui. titik P min 3,4, Q 3,-2, dan S X, Y. X, Y. Terus? Sehingga PS banding PQ sama dengan 2:1. PS banding PQ sama dengan 2:1. Itu, Ya. Nadine? Pertanyaannya, titik S terletak pada lingkaran. Ya. Nah, ini kan berarti PS berbanding PQ sama dengan 2:1 itu berarti kita bisa memasukkan ke Kesha. Mana Kesha? Oke. Kesha keluar masuk nih. Kesha? Lag dia berarti. Oke. Nanti si Kesha dikasih catatannya ya. Karena dia putus nyambung dari tadi keluar masuk. Oke, kita buat ininya dulu, persamaannya. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, utamakan di persamaannya ini dulu nih. PS berbanding PQ itu sama dengan 2:1. Itu maksudnya adalah PS per PQ gitu ya. Banding itu kan artinya per. PS per PQ itu sama dengan 2/1 gitu ya. Kemudian kali silang. Nah, kemudian dikali silang berarti PS itu sama dengan PQ. PS itu sama dengan 2PQ. Nah, inilah yang akan kita pakai nih. Artinya PS apa? Jarak titik P ke titik S. Kemudian PQ itu apa? Jarak titik P ke Q. Jadi ini aja yang kita jabarin sekarang. Kita copy. Jabarkan di sini. Ini adalah kuadratkan kedua ruas ya. Kuadratkan kedua ruas. Karena kita mau pakai jarak titik ke titik itu selalu pakai rumus Pitagoras. Maka nanti ada akar. Supaya akar hilang, maka ini kita kuadratkan aja. Kuadratkan kedua ruas. Oke, jadi kita dapetin PS kuadrat. PS kuadrat sama dengan kuadrat. Ini jadi 4 ya, karena dikuadratin. Sama dengan 4 PQ juga kuadrat. Nah, ini artinya apa? PS dulu kita kerjakan. Mending di bawah ya. Sebentar, di bawah aja. Supaya kelihatan. PS itu adalah jarak titik P ke titik S. Berarti deltanya XPS dikuadratin ditambah deltanya YPS dikuadratin gitu ya. Tuh. Berarti kita bikin di sini. Saya pakai ini dulu. Di sini berarti X-nya si S dulu itu siapa? Saya bikin simbolnya dulu ya supaya kalian bisa lihat. Karena delta di sini XS dikurangi XP ya. Dikuadratin. Kemudian ditambah. Nah, ini saya copy aja. Copy.
Ini berarti Y sekarang ya. Ini juga Y. Kemudian sama dengan 4 dikali. Nah, ini juga, tapi titiknya antara P sama Q. Ini berarti Q. Ini P, ini Q. Ya, kemudian ada tutup. Nah, begitu. Paham sampai yang rumus ini? Oke. Sekarang kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilainya. Oke, ya? Oke. Ya, Bu. Kamu udah bisa lihat presentasinya? Ya, Bu. Oke. Semoga aman ya, nggak keluar lagi ya. Nadine, XS di soal ini apa? X-nya titik S apa? X. X. X-nya titik P apa? 3, Bu. Min 3. Oke. Y-nya titik S? Titik S, Y. Y. Y-nya titik P? 4. 4. X-nya titik Q? 3. 3. X-nya titik P? P min 3. Kemudian Y-nya titik Q? Min 2. Y-nya titik P? 4. 4. Oke. Tinggal lanjutin nih. Berarti di sini menjadi X plus 3 dikuadratin ya. Nadine? Nah, berarti saya bikin baru aja. Dia menjadi X kuadrat. Langsung saya jabarin. Bisa ya, Nadine ya? Iya. Jadi X kuadrat. Kemudian plus 6X. Betul, Nadine? Iya. Kemudian plus 9. Betul? Iya. Ya. Kemudian plus Y kuadrat. Copy. Ini Y. Y kuadrat. Nah, ini Y min 4 ini dikuadratin ya. Min apa, Nadine? Y kuad min 8. 8Y. Terus? Plus 16. Plus 16 sama dengan 4 dikali berapa nih? 36. 36. Terus ditambah 36. 36. Oke. Nah, tinggal lanjutin. Tuh, tinggal X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini Y. Kemudian plus 6X min 8Y. Terus angkanya berapa, Nadine? Plus 25. Min apa plus? Plus. Oh, maksudmu ini. Iya. Kemudian min. Yang ini kamu kali terus pindah ruas. 72 kali 4 berapa? 288. 288. Sama dengan 0. Oke, Nadine tinggal jumlahin. Makasih. Ya. Paham yang lainnya? Jadi kalau ketemu soal seperti ini ya caranya yang persamaan ini yang konsentrasi kita di persamaan ini. Jadi yang kita utak-atik itu persamaan yang diketahui di soal. Kita bikin supaya dia menjadi persamaan yang seperti ini. Nah, tinggal lanjutin. Artinya PS jarak titik P ke titik S. Itu. Berarti pakai delta X-nya dulu dikuadratin, kemudian delta Y-nya dikuadratin. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan.
nanya dong, Bu. Itu kenapa mesti dikuadratkan kedua ruas, Bu? Karena kan ini jarak titik. Karena jarak titik ke titik itu selalu pakai Pitagoras. Rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras itu kan selalu ada akarnya ya. Sisi miring itu sama dengan akar dari kuadrat, penjumlahan kuadrat dari sisi siku-sikunya gitu kan. Michael? Ya. Nah, ini karena kita mau mencari tempat kedudukan titik P, maka ini akarnya nggak butuh kita sebenarnya karena nanti akar sama dengan akar gitu kan. Maka akarnya kita buang aja biar kita nggak usah direpotkan oleh tanda akar gitu kan. Paham, Michael? Supaya tanda akar hilang aja. Paham, Bu. Mas, Bu. Oke. Yuk, apakah ada lagi? IPA 5 nggak ada yang kebanjiran kan? Nggak ada? Aman ya? Oke. Adakah pertanyaan lagi? Terutama yang udah tem tuh. Saya lihat si Rio udah tem. Boleh Rio kalau misalnya kamu menemukan soal yang rada aneh gitu, silakan ditanyakan. Terus ada siapa? Vibi, tapi belum dilanjutin lagi ya Vibi ya. Nasya udah mah. Trisha juga ya? Trisha udah ya? Udah, Bu. Trisha sama Nasya udah. Nasya silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan Nasya. Bu, saya sebenarnya masih kayak bingung gitu kapan menggunakan rumus kapan gitu loh, Bu. Jadi kan Kak, rumusnya kan banyak banget gitu kan, Bu. Oke. Ya udah, mending saya review dulu ya dari persamaan lingkaran ya. Jadi kan tipe soalnya kan banyak ya. Jadi sebentar. Persamaan lingkaran. Kalau persamaan lingkaran, nanti konsentrasinya adalah pada jika sebentar. Pusat di 0,0 berjari-jari. Ini selalu X, hanya ada X kuadrat, Y kuadrat doang variabelnya. Ya? Aduh. Sama dengan R kuadrat. Nanti saya sambil kasih contoh soalnya ya. Karena contoh soalnya kan tipenya bisa masing-masing, macam-macam ya. Kemudian kalau pusat di A, B, berjari-jari juga R, saya copy aja. Di sini berarti ditranslasi ya, X dan Y-nya. Nah, X-nya ditranslasi sejauh A, berarti X min A, Y-nya ditranslasi sejauh B, jadinya Y min B, sama dengan R kuadrat tetap. Nah, sekarang contoh soalnya. Satu, misalnya. Tentukan, saya langsung yang, kalau yang gampang mah nggak usah ya. Bisa tinggal dilihat di modul atau di ini. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik 3,2 misalnya. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, berarti harus cari apanya dulu.
Oh, sini. Jadi wajib ada pusat dan jari-jari. Nah, kalau kalian ditanya tentang persamaan lingkaran, berarti wajib ada pusat dan jari-jari nih di soal ya. Nah, sekarang kita lihat soal pertama nih. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari 3,2. Dan melalui titik 3,2. Nah, apa yang belum ada nih di soal ini? Jari-jari, Bu. Nah, berarti jari-jari harus dicari dulu ya. Memakai apa? X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, Bu. Ya. Jadi tinggal masukkan ke rumus ya. Titik yang dilalui, ingat. Titik yang dilalui. Lingkaran. Ini selalu jadi X, Y ya. Ini selalu jadi X, Y. Supaya nanti kalian nggak ketukar-tukar. Ini selalu sama dengan X, Y. Nah, berarti tinggal masukkan ke rumus nih. Karena pusatnya di 0,0, maka kita ambil rumus yang ini. Nah, kemudian kita substitusi. X-nya diganti jadi 3. Jadi 3 kuadrat, yang ini jadi 2 kuadrat. Nah, dari sini nanti ketemu R kuadrat. R kuadrat itu sama dengan berapa, Michael? Berapa, Mike? 13 bukan, Bu? 13, ya betul. Ya udah, ini R-nya artinya udah dapat ya. R-nya adalah akar 13. Tinggal kembalikan lagi. Jadi persamaan lingkarannya adalah tinggal masuk ke rumus ini, R kuadratnya aja yang diganti. Gitu, ini jadi 13. Nah, ini mirip dengan yang ini tadi. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 2,3 melalui titik 5,-1. Tuh, bedanya apa? Rumus persamaan lingkaran yang kita pakai. Kalau di sini karena pusatnya di 2,3 berarti kita memakai yang X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Caranya sama gitu ya. Jadi yang titik yang dilalui itu sebagai X dan Y gitu. Berarti kita dapat R kuadrat dari situ. Oke, sekarang kalau misalnya soalnya adalah tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di min 2,4 dan menyinggung garis 2,4 garisnya apa ya? 2x min y min 2 menyinggung garis X-nya mana? Copy 2x min y min 2 sama dengan 0. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, nah rumus apa yang harus dipakai? Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 2,4 dan menyinggung garis 2x min y min 2 sama dengan 0. Yuk, siapa yang kira-kira ingat ini harus pakai rumus apa? Jadi ini ceritanya kayak gini nih. Ada lingkaran. Kita nggak tahu persamaannya. Nih, ini yang ditanya justru.
Tapi pusatnya diketahui nih. Nah, pusatnya diketahui, ini adalah min 2,4. Kemudian diketahui lagi, lingkaran kita nanti akan menyinggung sebuah garis nih. Nah, misalnya ini adalah garisnya yang tadi itu ya, yang 2x min y min 2 sama dengan 0. Min 2 sama dengan 0. Nah, berarti di persamaan lingkaran ini yang kita butuhin apa lagi nih? Kan tadi nih, kalau kita mau buat persamaan lingkaran, yang wajib ada itu adalah pusat dan jari-jarinya ya. Pusat dan jari-jarinya nih. Nah, di sini pusatnya udah ada ya. Berarti kita butuh cari apa? Jari-jarinya, Bu. Jari-jarinya. Nah, ini di gambar ini jari-jarinya yang mana? Pusat ke garis, Bu. Pusat ke garis secara tegak lurus ya. Nah, ini dia. Dia harus tegak lurus. Ini adalah R. Nah, sekarang gimana cara nyarinya nih? Pakai rumus apa kira-kira? Siapa yang udah dapat rumusnya? Siapa yang udah dapat rumusnya? Kira-kira pakai rumus apa nih? Rumus yang mutlak ya, Bu. Ya, betul. Rumus yang harga mutlak. Jadi, jarak titik ke garis. Ini saya copy dulu ke sini. Ya, saya bersihin dulu ya. Jadi, jarak titik pusat ke garis itu rumusnya adalah yang harga mutlak. Bentar. Saya pakai equation. R itu sama dengan harga mutlak dari rumus siapa? Mana? Ini. Yang atas itu apa? A besar, A kecil. Terus rumus siapa? Plus B besar, B kecil. Plus B besar, B kecil. Plus C. Yang pembaginya apa? Akar. Akar apa? A kuadrat tambah B kuadrat. Yang kecil apa yang besar? Yang besar. Oke. Jangan terbalik ya. Pokoknya A besar, B besar yang kita pakai di sini. Yang diakarin ya. B besar. Oke. Kita tinggal masukin nih. Saya copy aja biar cepat. A besar berarti dari garis ya. A besar, B besar, C besar itu dari garis. Berarti A besarnya adalah 2. A kecilnya berapa? Min 2 ya. B besarnya berapa? Min 1. Minnya ikut ya. Kemudian B kecilnya adalah 4. C-nya berapa? Min 2. Nah, kemudian masuk ke sana adalah 2 sama min 1. Jangan keliru ya. Ya udah tinggal dihitung tuh. Berapa Nasya? 2 akar 5. 2 akar 5. Oke. Jadi 10 per akar 5 ya. Jadinya 2 akar 5. Oke. Sama dengan 2 akar 5. Nah, ini adalah R-nya. Nah, R udah dapat, jadi persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya adalah, nah ini pusatnya kan di A, B. Berarti kita ambil rumus yang ini nih. Nah, gitu ya. Pokoknya kalian cepet kalau pusat lingkaran di A, B, langsung aja yang X min A. Nah, pusatnya tadi kan di min 2. Berarti ini A-nya min 2 ya. Jadi plus 2. Min 4. R kuadratnya jadi berapa Nasya nih?
jadi 20. Ya, oke. Ya udah, tinggal nanti kalau dia ada di soal pilihan ganda, maunya dalam bentuk persamaan bentuk umum, berarti ini tinggal dijabarin ya. Jadinya adalah x kuadrat plus y kuadrat ya copy. X kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 8y. Berapa Nasya angkanya nih? 4, 16. 0 ya? 0 Nasya? Habis? Iya, Bu. Iya, oke. Nah, seperti itu. Itu yang jenis soal berikutnya. Kemudian, kalau misalnya kalian dapat soal tentukan... Bu, sorry Bu. Apa-apa? Ya. A besar sama B besarnya di situ tuh yang Nih, di dari garis. persamaan ya? Persamaan garis ya. Oh. Terus yang jari-jari yang A kecil, B kecil. Jadi, persamaan garis ini adalah A besar X plus B besar Y plus C sama dengan 0. Nah, biar nggak ketukar ya. Oke, Bu. Kasih, Bu. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya. Tentukan persamaan lingkaran dengan ujung diameter pada titik 2,4 dan B 6, berapa ya? 6,2. Ya. Nih, kalau kalian dapat soal seperti ini. Saya enter aja ya, biar jadi 1. Nih. Kalian harus mencari apanya dulu nih. Ini tadi pusat sama jari-jari nggak ada sama sekali ya. Nah, berarti kita harus ngitung apanya dulu nih. Jari-jari ya, Bu? Jari-jarinya dulu, boleh. Kalau kita menghitung jari-jari, memakai bantuan apanya dulu? Diameter. Oke, cari diameter dulu. Caranya? Pitagoras, Bu. Ya. Berarti delta ya. Berarti D sama dengan akar dari gitu ya. Akar di sini berapa min berapa? XA min XB. Oke, langsung aja masukin. 2 min 6 gitu ya. Kuadrat. Plus? Min 4 min 2. Min 4 min 2. Kuadrat. Oke, jadinya sama dengan akar berapa? 16 ditambah 36. 36. Oke, sama dengan berapa tuh? 52. Oke, akar 52. Akar 52 bisa disederhanakan nggak? 2 akar 13 ya, 2 Bu? akar 3. 2 akar 13, betul. Oke, berarti kalau ini diameternya, maka jari-jarinya langsung R ya.
R itu sama dengan setengah dari diameter ya. R itu sama dengan setengah dari diameter. Maka sama dengan akar 13 ya. Nah, seperti itu. Kemudian cari pusat. Caranya gimana? Rumus pusat. Caranya? XA plus XB per 2 itu ya, Bu? Oke, pakai rata-rata ya. Rata-rata titik. Ya, berarti pusat sama dengan X-nya A, saya pakai ini. X-nya si, kok besar? X-nya si A, kok kayak gini ya? Sebentar. X-nya si titik A ditambah X-nya si titik B. Copy aja. X-nya si B. Kok kecil? Salah. Sebentar. Cut. Plusnya di sini. Oke, dibagi 2 ya, rata-rata. Koma, ini saya copy aja semuanya. Koma. Nah, sekarang Y. Y-nya si A ditambah Y-nya si B. Nah, ya udah berarti pusatnya adalah A dan B nih. 2 ditambah 6 bagi 2, berapa nih? 4 ya. Koma. Min 4, min 2 dibagi 2, min 1. Nah, ini pusatnya. Oke. Jari-jari udah dapat, pusat udah dapat, ya udah. Jadi persamaannya menjadi karena pusatnya di 4, min 1, maka kita gunakan rumus yang ini. Saya copy dari aslinya aja. Nih. Copy. Tinggal ganti A-nya dengan 4, B-nya dengan min 1, jadi plus. Kemudian di sini 13 ya. Nah, begitu. Paham? Ingat ya, kalau ujung-ujung diameter, berarti kalian cari diameter, kemudian cari jari-jari, dibagi 2 ya diameternya. Diameter itu karena jarak titik ke titik, berarti memakai delta. Kalau mencari pusat, berarti itu yang di tengah. Pusat itu yang di tengah, berarti memakai rata-rata. Ini karena pusat ada di tengah. Maka harus pakai rata-rata. Itu. Paham ya? Kemudian jenis soal yang berikutnya apa ya? Sebentar. Saya cari contekan. Apa lagi? Melalui sudah, ujung-ujung diameter udah. Oh, tentukan pusat dan jari-jari ya. Nanti kalau misalnya gini. Tentukan pusat dan jari lingkaran. Saya cari dulu sebentar persamaannya. Pasti dia dinyatakan dalam bentuk umum. Kemudian kita diminta mencari pusat sama jari-jarinya. Plus 6X min 12Y plus
12 sama dengan 0. Ya. Yang ini. Maka lebih cepat kalian kalau misalnya membentuk baku ya. Ini disusun menjadi bentuk baku. Diubah menjadi bentuk baku. Ubah persamaan bentuk umum menjadi bentuk baku. Berarti ini kita ubah menjadi bentuk baku tuh yang kayak gini ya. Nah, kayak gini nih. Nah, caranya ini supaya meminimalkan jumlah rumus yang kita pakai ya. Jadi kalau kalian mahir nih membakukan persamaan lingkaran bentuk umum, karena nanti soalnya kemungkinan besar dia bentuknya bentuk umum. Maka langsung aja bakukan. Karena ini meminimalkan kalian menghafalkan rumus gitu. Jadi cara membakukan di sini berapa nih? Ini berapa nih? Ini saya hapus dulu nih. Sama dengan R kuadrat gitu ya. Nah, di sini adalah X kuadrat plus 6X. Berarti di sini X min berapa atau X plus berapa jika dikuadratkan nanti munculnya adalah X kuadrat plus 6X gitu ya. Maka berapa Matthew? Di sini temennya X. X min atau X plus? Min ya, Bu. X min berapa? Min 6. Min 6? Coba nih, Matthew. X min 6 kalau kamu kuadratin, dijabarkan. Sorry. Min 3. Apa plus 3? Min 3. Kalau dikuadratkan, dijabarin, nanti munculnya adalah X kuadrat. Oh, enggak. Plus 3. Ya, oke. Nah, yang Y temennya berapa? Min 6. Min 6. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari R kuadratnya nih sama dengan. Berarti ini 12 ini karena plus dia pindah ruas ke kanan, Matthew. Berarti dia jadi min 12 ya. Nah, kemudian ditambah dengan angka berapa nih, Matthew? 9. 9, betul. Kemudian ditambah lagi berapa? 12. 36. Ya, dikuadratin ya. Oke. Berarti ini tinggal disederhanakan tuh, tinggal dihitung angkanya ya. Yang ini udah dapat nih pusatnya. Pusatnya sudah dapat. Berarti sama dengannya, jari-jarinya R kuadratnya berapa, Matthew? 33 ya, Bu. 33 itu. 33. Oke, ya udah nih. Ketemu dari sini. Pusat masuk equation. Pusatnya di berapa koma berapa? Di min 3 sama plus 6. Oke. Jari-jari? Akar 33. Akar 33, betul. Saya pakai ini aja. Copy. Ini 33, ini adalah R-nya. Nah, begitu. Bisa ya? Pokoknya nanti kalian harus sudah hafal nih membakukan. Ini sudah mengurangi 2 rumus ya. Rumus untuk mencari pusat sama rumus untuk mencari jari-jari. Supaya kalian nggak harus ngapalin rumus. Yang penting kalian cara membakukan ini bisa. Kemudian ini persamaan lingkaran paling seputaran ini ya. Kemudian yang tadi yang ini tadi udah dibahas di sini yang apa? Tempat kedudukan titik P ya. Kemudian udah habis persamaan lingkaran seputaran itu ya. Kemudian kedudukan ya. Sekarang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah,
Kita membahas yang kedudukan titik dulu. Kemudian di sini kedudukan garis. Oke. Kedudukan titik itu catatannya adalah, jadi ini ada, Trisha ada 2 teman yang keluar dari Zoom siapa? Itu Bu Vivi Oh, katanya. Vivi. Vivi sama siapa? Keisha ada? Ada, Bu. Oh, bukan Keisha, berarti ganti orang. Oke. Kedudukan titik itu yang perlu diingat adalah nanti tinggal substitusi ya. Substitusi kalau sama dengan berarti pada lingkaran. Ya udah, langsung kasih contoh ya. Karena ngasih catatannya susah. Oh, si Jenny. Oke, Jenny udah masuk. Tinggal Bibi ya. Contohnya ini saya ke sini aja. Nggak usah nongol. 1. Tentukan kedudukan sebentar saya cari soal dulu ya. Tentukan kedudukan titik 5,1. Bentar. Titik A 5,1. Titik B 4,-4. 4,-4 dan titik C 6,3 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat copy min 4X min 4X plus 6Y min 12 sama dengan 0. Oke. Berarti pertama adalah substitusi masing-masing titik ke lingkaran gitu ya. Substitusi titik. Nah, kita satu-satu. A dulu. 5,1 ke sini. Berarti kita peroleh X-nya diganti 5 gitu ya. Saya paste lagi deh. Ini jadi 5 kuadrat. Kemudian Y-nya jadi 1. Ini berarti dikali 5. Kemudian ini dikali 1. Nah, begitu. Tinggal dihitung tuh. Hasilnya berapa? Ini sama dengan 0-nya saya buang dulu. Kan belum tentu sama dengan 0 gitu kan. Hasilnya berapa coba? Ini 26 ya. 26 dikurangi 20 ditambah 6 dikurangi 12. Saya enter aja ya. Enter aja ke bawah biar nggak kepanjangan. Oke, berapa nih? Sama dengan berapa Ima? 0, Bu. 0? Oke, kalau sama dengan 0 berarti karena sama dengan 0, maka titik pada lingkaran. Nah, saya pakai, ya udahlah, lingkaran. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, sub equation ya, sebentar. Substitusi titik B sekarang. B, salah. 4,-4 ke lingkaran. Ini lagi.
Coba dihitung. Hasilnya berapa? Berarti X-nya diganti 4, Y-nya diganti min 4. Diganti 4, ini diganti min 4. Nah, berapa nih sama dengannya? Bibi belum masuk ya? Min 20, Bu. Min Min 20. 20. 16. Ya, min 20. Karena ini kurang dari, langsung aja ya. Kurang dari 0, maka titik, ini Bibi. Titik di dalam ya, lingkaran. Nah, seperti itu. Berikutnya lagi, substitusi titik C sekarang. 6,3 ke lingkaran lagi. Copy. Hasilnya berapa? Ini diganti 6, ini diganti 3. 6, ini 3. Sama dengan berapa? 27, Bu. 27 lebih besar dari 0. Maka titik di luar lingkaran. Nah, kemudian tipe soal berikutnya. Misalnya, ya sebentar. Titik 2A min 5. Jika titik A min 2A,5 terletak di luar lingkaran X kuadrat Y kuadrat sama dengan 41. Oh, ini salah minnya. Di sini. Sama dengan 41. Maka tentukan batas nilai A. Nah. Udah sampai ini aja. Maka kalau kalian ketemu soal seperti ini, caranya nih, kalau di luar, berarti nanti harus lebih besar ya. Nah, kayak gini nih, harus lebih besar di luar. Substitusi ke sini lingkarannya. Kita substitusi. Substitusikan. Salah. Berarti X-nya ini kita ganti jadi 2A. Y-nya kita ganti jadi min 5. Kemudian dia harus lebih besar dari 41. Nah, ini tinggal dilanjutin nih. 2A dikuadratin, hasilnya apa? Apa nih? 2A dikuadratin jadinya apa? 4A kuadrat, Bu. 4A kuadrat. Saya pakai ini aja deh. 4A kuadrat, ini adalah A. Kemudian, plus berapa, Fani? 25, Bu. 25 min
41 ya. Lebih besar dari 0. Nah, tinggal dilanjutin nih, Van nih. Jadinya disederhanakan ya. 4A kuadrat. Angkanya berapa, Van? Min? Berapa? Min 2 bukan, Bu? Min 2. 25 dikurangi 41 kok. Min 2, min 16. Min 16. Lebih besar dari 0. Nah, tinggal dibagi 4 ya, Van. Bagi 4 berarti kita dapat A kuadrat min 4 ya. Lebih besar dari 0. Faktorin, Van. Jadi A min 2 ya. Sama A Iya, Bu. plus 2. Lebih besar dari 0. Nah, kalau udah dapat seperti ini, terus gambar garis bilangan ya. Gambar garis bilangan. Sini aja yang lebar. Di sini min 2. Di sini 2. Oke. Uji titik pakai 0 ya. 0 substitusi ke A-nya min ya. Di sini min. Di sini plus. Yang diambil yang plus. Berarti yang ini. Ke kanannya 2 sama ke kirinya min 2. Saya cropping dulu. Copy. Ini saya buang ya. Buang dulu biar enggak ini. Nah. Berarti jawabannya adalah jadi batas nilai A adalah A kurang dari min 2 gitu ya. A kurang dari min 2 atau A lebih besar dari 2. Itu jawabannya. Bisa ya? Jadi nanti kalau pokoknya kedudukan titik itu antara 3 tuh kalau sama dengan dari persamaan di soalnya ya. Jadi kalau nanti di soal itu persamaan lingkarannya bentuk baku berarti sama dengan R kuadratnya, patokannya R kuadrat. Tapi tandanya selalu sama. Sama dengan terletak pada, lebih kecil terletak di dalam, lebih besar terletak di luar. Itu. Sekarang yang kedudukan garis. Kedudukan garis itu catatannya adalah apa ya? Langkah. Yang pertama itu kok ke sana? Ke sini kamu. Nah, substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Didapat persamaan kuadrat gabungan ya. Nah, kemudian langkah berikutnya cari nilai diskriminan atau D. Rumusnya apa? Rumusnya sekalian biar ingat. B kuadrat min 4 AC ya. B besar adalah B kuadrat. Saya ambil dari sini aja. Copy. B kuadrat min 4 AC. Ini B. Nah, kemudian setelah itu, ya udah kalau D sama dengan 0 itu menyinggung ya. D sama dengan 0 itu menyinggung. Kemudian D lebih besar dari 0, ini berarti memotong. Kemudian yang berikutnya kalau D-nya lebih kecil dari 0, ini
tidak memotong sama sekali. Nah, begitu. Nah, sekarang contoh soalnya. 1. Misalnya saya ini aja, cari dari modul aja. Tentukan, bentar ya. Sebentar. Ini aja ya. Tentukan batas nilai A gitu aja ya. Tentukan batas nilai A agar garis X min Y min A X mana X X min Y min A sama dengan 0 memotong tidak memotong lingkaran X kuadrat. Ini dia. Copy. Min 2X plus 4Y. Min 2X 4Y min 3 sama dengan 0. Nah, ini dia. 1 aja ya. Saya enter aja. Nah, ini dia. Maka tidak memotong itu artinya nilai D-nya harus negatif gitu ya, kurang dari 0. Nah, pertama substitusi persamaan ini garis ke persamaan lingkaran. Nah, berarti persamaan garis ini nyatakan dalam bentuk Y sama dengan. Nah, berarti X min A ya. X min A ya. Ini substitusi ke persamaan lingkaran. Nah, berarti saya copy persamaan lingkarannya. Menjadi X kuadratnya tetap, ya udahlah copy semua. Y-nya berubah menjadi X min A. Nah, kemudian di sini min 2X tetap sama, kemudian plus 4 kali X min A. Min 3 kurang dari 0. Nah, begitu. Langsung kurang dari 0 ya. Kenapa? Karena tidak memotong. Tuh, nih saya kasih warna merah. Supaya sama. Nah, itu dia. Kemudian tinggal di sederhanakan ya. Ini menjadi X kuadrat plus X kuadrat ya. Ini kuadrat ini. Kemudian ini berapa ini, yo? Min 2AX ya, yo. Iya, Bu, min 2X. Kemudian plus A kuadrat ya. A kuadrat, terus min 2X, kemudian plus 4X min 4A. 4X min 4A min 3 ya. Lebih kecil dari 0. Oke. Tinggal dilanjutin. Jadinya, salah. Menjadi 2X kuadrat ya. 2X kuadrat. Yang X sama X digabungin semua nih, yo. Berarti plus buka kurung 2 ya. 2 min 2A. Betul ya? Nah. Oke. Oke. Yang 2A-nya saya taruh di belakang. Ini karena min ya. Kalau ini kan min 2X ditambah 4X kan jadinya plus 2 ya. Saya taruh di depan. Kemudian konstantanya itu berarti dari sini nih. A kuadrat yang nggak ada X-nya ya. Min 4
A sama min 3. Kurang dari 0. Oke. Nah, dari sini ketemu nilai A-nya adalah yang ini 2. Nilai B-nya adalah 2 min 2A. Kemudian C-nya ini semuanya nih. Gitu. Kita masukkan ke D-nya tadi rumusnya mana. Ini saya copy aja. D-nya. Kok ininya di sini ya? Harusnya di sini ya. Ini tandanya saya ambil di sini, taruh sini. 0. Ini masih sama dengan ya. Masih sama dengan. Ini juga masih sama dengan. Karena kita belum menghitung D-nya. Ini masih sama dengan. Nah, baru di sini yang. Nah, begitu. Jadi merah 0-nya. Hitamin dulu. Kenapa nggak mau hitam? Oh iya. Gimana sih? Oke. Jadi tinggal dilanjutin. B-nya adalah yang ini ya, di kuadrat ini. Saya ambil dari sini. B-nya saya ganti jadi 2 min 2A dikuadratin. Kemudian min 4 dikali A-nya 2 dikali. Nah ini sepanjang nih. C-nya. Jangan hanya min 3-nya ya. Nah begitu. Ini harus kurang dari 0. Nah, jadinya dikuadratin nih. Jadinya 4, kemudian min 8 ya. 8A plus 4A kuadrat. Kemudian yang ini dikali ke dalam ya. Min berapa nih? 8A kuadrat ya. 8A kuadrat plus 8 kali 4 berapa? Plus 32A, Bu. Plus 32A. 8 kali min 3. Min 24. Oh, plus ya. Karena ini min. Iya, Bu. 24. Plus. Oke, kurang dari 0. Oke. Tinggal satu ini. Ini jadi min 4A kuadrat ya. Min 4A kuadrat. Ini min. Kemudian min 8 plus 32. Jadinya plus 24, Bu. 24A. 24 tambah 4, 28 ya. 28. Kurang dari 0. Oke, tinggal dibagi. Bagi 4, Bu. Bagi min 4 aja sekalian ya. Oh iya, Bu. Bagi min 4. Min 4. Jadinya A kuadrat. Min ya. 24 bagi 4 berapa? 6 ya? 6, Bu. 6. 6A. 28 bagi 4, 7 ya? 7, Bu. Ini jadi lebih besar dari 0 ya. Perhatikan. Kalau tanda pertidaksamaan dibagi minus, maka tanda berbalik arah. Ini tinggal difaktorin. Jadinya A min berapa? Min 7 ya? Iya, Bu. Min 7. A plus 1 ya? Plus 1. Iya. Lebih besar dari 0. Ya udah, terus digambar garis bilangan nih. Gambar garis bilangan. Min 1 sama 7. Kemudian uji titik nih. 0. Uji titik jangan ke sini ya, sebelum dikali ya. Yang udah dikali nih, ke sini nih. A-nya 0 nih, jadi min ya. Di sini min, kemudian di sini plus. Di sini plus, yang diambil yang plus. Gitu. Ya udah. Ini saya cropping dulu ya. Saya cropping dulu. Copy. Ini saya clear dulu. Saya taruh sini. Nah, jadi batas nilai A
adalah A kurang dari gitu ya. A kurang dari min 1 atau A lebih dari 7. Oke. Gitu caranya. Paham ya? Nah, sekarang kita yang bagian terakhir. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Sampai kedudukan garis. Bisa ya? Bu, kalau mencari titik potong gimana, Bu? Misal ya, contoh, kalau mencari titik potong, itu kalian setelah dijadikan persamaan kuadrat gabungan di sini langsung faktorin aja. Nanti ketemu X1, X2 ya, nggak usah nyari nilai D-nya. Gitu kalau yang ditanya titik potong atau titik singgung. Oke, sekarang ke persamaan garis singgung. Persamaan ini ke sana dong. Kamu geser ke tepi dong. Oke. Persamaan garis singgung lingkaran. Oke. Kalau persamaan garis singgung lingkaran, ini ada 3 model ya yang harus diperhatikan. Tapi di sini saya klasifikasi jadi 2 aja. Yang pertama itu persamaan garis singgung yang melalui sebuah titik. Nah, kemudian persamaan garis singgung jika gradien diketahui. Oke, nah sekarang yang ini dulu. Kalau persamaan garis singgung melalui sebuah titik, ini titiknya cek dulu ya. Cek titik terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran. Nah, jika titik pada lingkaran, maka nah ini persamaan lingkaran. Jika persamaan lingkaran pusatnya di lingkaran pusat di 0,0, maka PGSL-nya, persamaan garis singgungnya ya, itu kita memakai yang ini. Saya copy aja ya. Sebentar, cari ini dia. Copy. Nah, cara menghafalkan rumus ini secara cepat adalah gini. Persamaan lingkaran kan pusatnya di, kalau 0,0 kan jadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Nah, X kuadratnya ini kita pecah aja jadi X kali X. Nah, X1-nya itu kita substitusi dari titik di sini. Misalnya ini melalui sebuah titik. Di sini saya buat X1, Y1 supaya kelihatan ya. X1-nya dari mana, Y1-nya dari mana. Koma Y1. Ini Y1. Nah, begitu. Jadi, ini kan persamaan lingkaran itu yang pusatnya di 0,0 X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, itu X kuadrat dipecah, Y kuadrat dipecah menjadi X kali Y. X kali X, Y kali Y. X yang satunya diganti dari titik yang diketahui di soal, Y1-nya juga iya. Nah, sekarang kalau persamaan lingkaran pusatnya di A, B. Maka PGSL-nya adalah mirip dengan ini, hanya kita translasi itu X-nya dengan A, Y-nya dengan B itu ya. Atau kita ingat persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Ini min A, kemudian X min A, Y min B, kemudian ini juga min B. Nah, R kuadratnya nggak pernah berubah gitu. Nah, contoh soal dulu ya. Kalau titiknya, sebentar, ini hilang. Jika titik, ini,
Ini nanti kita contoh soal dulu di sini. Tentukan persamaan lingkaran. Bentar. Gabung satu aja ya, biar langsung nyampur. Jika titik di luar lingkaran, maka, nah ini ada dua cara ya. Tentukan gradien dulu atau memakai garis polar. Tapi saran saya sih memakai garis polar itu lebih gampang. Cari gradien terlebih dahulu. Ini pakai garis polar. Nah, baru sekarang contoh soalnya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Bentar. Saya copy dulu. Nih. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 2 yang melalui titik 1,4. Nah, ini cek dulu titiknya. Kok jadi beda ini hurufnya? Times New Roman jadi. Oh, copy paste dari Times New Roman. Oke, apa-apa. Cara ceknya gimana? Substitusi titik ke sini ya. Substitusikan. Berarti dia menjadi X-nya diganti 1, Y-nya diganti 4. Nah, hasilnya berapa nih? Coba dihitung. Sama dengan 2 atau lebih besar dari 2. Beratnya, berapa beratnya? Berapa beratnya? Bentar, Bu. 10. Oke, 10 itu lebih besar dari 2 ya, karena R kuadratnya kan 2. Oh, berarti ini titik di luar ya. Titik di luar lingkaran. Berarti kita harus memakai yang ini ya. Kalau yang titik pada kan kita tinggal pakai rumus aja, tinggal masukin gitu ya. Gampang. Nah, saya mengambil langsung yang pakai ini yang karena dia yang ribet caranya. Nah, pakai polar ya. Pakai garis polar. Udah 47 ya. Tentukan garis polar dulu. Persamaan garis polar. Nah, persamaan garis polar yang kita pakai adalah rumus yang di atas ini juga, tetapi yang pusatnya di A, B, yang ini nih. Atau persamaan lingkaran ini, yang di soal ini, langsung kita jabarin. Kok semuanya? Aduh, saya tuh maunya yang ini aja kok. Nah, ini X kuadratnya, ini kita pecah jadi X kali X. Nah, maka saya copy dari sini nih. X kuadratnya itu kita pecah. Nah, dari persamaan lingkaran soal ya. Kemudian Y-1 kuadrat ini juga kita pecah. Jadi Y-1 gitu ya. Tetapi Y yang satunya itu diganti jadi titik. Dari titik nih. Gitu. Jadi X1-nya itu kita ganti jadi 1. Kemudian Y1-nya ini kita ganti jadi 4. Nah, begitu. Ini adalah persamaan garis polar kita. Jadi kita nggak usah ngafalin rumus yang di sini.
kita ambil aja persamaan lingkaran, kemudian ini kuadratnya kita pecah, jabarin gitu ya. Jadi X kuadrat berarti jadi X kali X. Kemudian X yang satunya kita masukkan titik gitu ya. Nah, berarti kita dapat persamaan garis polarnya adalah X sama dengan ini kali ke dalam ya. Min 3Y, karena ini pindah ruas ya. 3 kali min 1 berarti min 3 pindah ruas jadi plus 5. Nah, kemudian garis polar ini kita substitusi ke persamaan lingkaran. Nah, ini adalah garis polar ya. Ini garis polar. Substitusi garis 1 ke persamaan lingkaran. Nah, nanti dari situ dapat persamaan kuadrat gabungan, tinggal difaktorkan. Nanti ketemu X1, X2, itu jadi titik singgung ya. Titik singgung, nanti ketemu Y-nya, Y1, Y2, masukkan ke sini ketemu X1, X2. Ya udah, terus rumus yang ini kita pakai lagi nih. Rumus yang ini buat garis polar ini kita pakai sekali lagi, tetapi kita memakai titik singgung. Itu ya langkah-langkahnya. Oke, ini udah jam 10.50. Nanti diingat lagi ya. Ini masih ada satu lagi ya. Tadi ya, gradien diketahui. Itu juga sebenarnya tinggal pakai rumus. Maka nanti dihafalkan rumusnya.